Jadi fokus saya di sini adalah menjawab komentar dari teman-teman semua. Karena setiap kali saya mereaksi video Ustaz Dombitan, banyak sekali teman-teman yang kemudian meminta saya agar berdiskusi atau berdebat langsung dengan Ustaz Dombi. Nah, itulah kenapa saya kemarin kemudian berinisiatif untuk menghubungi beliau melalui Instagram. Jadi saya hubungi beliau itu kalau nggak salah tahun lalu ya. Dan beliau balas pesan saya dengan bilang bahwa beliau itu lebih nyaman jika diskusinya itu dilakukan secara langsung atau tatap muka gitu. Mohon maaf ya kalau saya tidak bisa menampilkan percakapan tersebut karena saya merasa itu private ya, dan saya belum meminta izin beliau, jadi saya rasa kurang etis jika percakapan kami itu ditampilkan ke publik. Intinya beliau itu terbuka untuk berdiskusi secara langsung dan ditayangkan di channel masing-masing. Jadi dari percakapan saya dengan Kodonditan di Instagram, sebenarnya dia sempat menyatakan bersedia debat dengan saya, tapi dengan beberapa syarat yang menurut saya cukup aneh. Syarat pertama yang dia sampaikan adalah bahwa dia itu hanya bisa debat dengan saya kalau saya itu adalah orang kafir. Katanya itu merupakan kebijakan dari yayasannya gitu. Maksud saya, kenapa nggak dari awal dia kasih tahu ke saya bahwa ada syarat seperti itu? Kenapa harus menunggu sampai beberapa teman UI sudah menyusun random debatnya dan mau mengirimkan surat undangan ke yayasan dia, baru dia bilang hanya bisa debat dengan orang kafir. Nah, yang menarik sepanjang percakapan kami, dia itu terus mengulang-ulang alasan yang sama. Jadi setiap kali saya mencoba membawa pembicaraan kembali ke topik debat yang sebenarnya, dia kembali lagi ke aturan yayasan tersebut, bahwa dia hanya bisa debat dengan orang kafir. Seolah-olah untuk bisa debat dengan dia, saya harus jadi kafir dulu. Ya sudah, saya akhirnya bercanda dengan mengatakan bahwa saya kafir. Maksud saya kafir bukan dalam arti agama tertentu ya. Kafir yang saya maksud adalah saya menutup diri dari kebenaran cocokologi yang dia klaim. Saya sebenarnya mengaku diri kafir dengan tujuan menguji keseriusan dia soal debatnya. Apakah setelah mengaku kafir, dia langsung mau debat dengan saya atau justru ada lagi syarat lain? Ternyata benar. Saya sudah curiga dari awal bahwa sekalipun saya mengaku diri sebagai orang kafir untuk memenuhi syarat debat dengan dia, bukannya langsung setuju debat, dia malah menambahkan syarat baru lagi. Dia itu justru bilang kalau misalnya saya sudah mengaku diri sebagai orang kafir, maka saya harus menuliskan surat pernyataan bahwa saya itu adalah orang kafir, lalu membuat video pengakuan diri sebagai orang kafir. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga meminta saya agar membawa seorang pendeta dalam debat tersebut. Katanya ya tidak apa-apa kalau pendetanya hanya dijadikan sebagai pajangan. Yang penting harus ada pendeta. Padahal pendeta itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan topik debat kami. Tapi dia tetap pertahankan harus ada pendeta, dan itu pun dia bilang pendeta hanya sebagai pajangan. Bayangkan ya teman-teman, pendeta yang sangat dihormati oleh umat Kristen, justru dalam konteks ini dianggap hanya sebagai pajangan oleh Kodonditan. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa bawa saja pendetanya, kalian berdua lawan saya gitu. Dalam hati saya kayak, ini sebenarnya debat apa sih? Mengapa tiba-tiba harus melibatkan pendeta? Padahal topik yang saya ajukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendeta ataupun agama Kristen. Nah, menurut keyakinan saya, dia itu mencoba mengarahkan debatnya menjadi debat lintas agama. Biar apa? Biar ada yang bisa dia bahas gitu. Kalau bahas sains kan bakal banyak ngaconya. Jadi kalau ada pendeta, minimal dia bisa cari kemenangan dengan menjatuhkan si pendeta dengan menyerang agama Kristen misalnya. Nah, itu menurut keyakinan saya gitu. Padahal sejak awal, saya itu hanya ingin menguji klaim saintifiknya. Tidak ada hubungannya dengan menjatuhkan agama lain. Tetapi justru terlihat seolah-olah ada kebutuhan dia untuk membawa unsur agama lain ke dalam diskusi, agar dia bisa menjatuhkan agama tersebut. Nah, itu menurut keyakinan saya sih. Kemudian dia mengatakan bahwa debatnya nanti akan terdiri dari dua topik. Satu topik dari saya, dan satu topik dari pihak dia. Nah, di sini saya semakin bingung. Saya hanya mengajukan satu hal yang sangat spesifik. Saya ingin dia membuktikan klaimnya bahwa dari 1000 ayat Quran yang bahas sains, kurang lebih 80% sudah terbukti secara ilmiah. Itu saja. Jadi kenapa harus ada topik lain dari pihak dia? Saya curiga ya, lagi-lagi ini menurut keyakinan saya, jangan-jangan dia sebenarnya tahu bahwa klaim saintifiknya itu lemah. Jadi dia ingin menambahkan topik lain sehingga kalau misalnya dia kalah di satu topik, minimal dia masih bisa menang di topik lain. Misalnya dengan menyerang agama lain atau menyerang pendeta yang dia sendiri minta untuk hadir. Nah, itu menurut keyakinan saya. Nah, ini sama seperti ada orang yang sedang ikut lomba matematika, tapi malah meminta agar ada lomba menyanyi juga. Tujuannya supaya kalau misalnya dia kalah di lomba matematika,
dia masih punya peluang untuk menang di lomba menyanyi. Padahal sejak awal yang ingin diuji hanya kemampuan matematikanya saja. Padahal kalau dia benar-benar serius dan berani debat dengan saya, kemarin kan ada beberapa teman dari jurusan filsafat Universitas Indonesia yang bersedia memfasilitasi debat kami. Bahkan itu sudah saya diskusikan bersama manajernya Kodondi. Beberapa teman filsafat Universitas Indonesia yang mau fasilitasi debat itu juga sudah menyusun rundown debatnya, sudah mau mengirimkan surat debat ke Yayasan Kodondi. Yang intinya sederhana, kami datang, debat secara terbuka, ada moderator netral, dan selesai. Tidak perlu ada drama, harus kafir, harus membawa pendeta. Rata-rata orang ateis kan percaya sains. Betul. Betul kan? Sekarang kita hidup pada zaman sains. Pegangan kita sains. Siapa yang bisa melawan hukum gravitasi? Tidak ada. Walaupun gravitasi sebelum Isaac Newton sudah ditemukan 700 tahun sebelumnya oleh orang Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa konsep gravitasi itu pertama kali tidak ditemukan oleh orang Islam. Pemikiran tentang gravitasi itu sudah ada sejak zamannya Aristoteles. Bahkan ilmuwan Islam, yakni Al-Biruni, yang diklaim sebagai orang pertama yang menemukan gravitasi, itu belajar banyak dari karya-karyanya Aristoteles. Kalau kita merujuk pada paper dengan judul The Science of Al-Biruni, itu sangat jelas tertulis di situ. Makanya tidak heran bahwa konsep gravitasi yang digagas oleh Al-Biruni itu mempunyai kemiripan dengan gagasan gravitasi yang disampaikan oleh Aristoteles. Bahkan kalau kita baca artikel dengan judul The Exploration of Gravity, kita akan temukan bahwa jauh sebelum ada ilmuwan Muslim, Brahmagupta di India pada abad ke-7 telah menyebutkan mengenai konsep gravitasi, bahwa benda tertarik ke bumi karena suatu gaya. Meskipun gagasannya dia belum dalam konteks gravitasi universal seperti yang dirumuskan oleh beliau ya. Nah, ternyata penjelasan NASA aja udah berani bilang bahwa besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Jadi di situ Ustaz Dondi mengatakan bahwa semua besi berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Pernyataan ini mengandung sedikit miskonsepsi. Karena mayoritas besi di bumi itu bukan berasal dari meteorit yang jatuh setelah bumi terbentuk, tapi sudah menjadi bagian dari bumi sejak awal terbentuknya planet ini. Ya, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada tambahan besi dari meteorit yang terus-menerus jatuh ke bumi, terutama di masa awal. Tapi itu hanya sebagian kecil dari total kandungan besi di bumi. Yang jarang diketahui oleh orang-orang adalah bahwa Al-Quran bukanlah satu-satunya teks atau kitab yang menyebutkan bahwa besi itu turun dari langit. Ingat ya, kita belum sepakati bahwa kata wa anzalna pada ayat tersebut mengandung arti diturunkan. Tapi tidak apalah, dalam konteks ini kita ikuti saja alur berpikirnya Ustaz Dondi dengan menganggap bahwa Al-Quran mengatakan bahwa besi itu turun dari langit. Lalu apakah narasi itu hanya ada dalam Al-Quran? Kalau teman-teman baca buku dengan judul The Story of Chemistry halaman 22, kemudian ada juga buku Origins and Development of Applied Chemistry halaman 86-87, dan buku dengan judul The Spirit of Ancient Egypt halaman 72, kita menemukan bahwa orang-orang Mesir kuno jauh sebelum Islam hadir telah menyebut besi sebagai ba'enpet, yang secara harfiah berarti logam dari surga atau besi dari langit. Artinya ya mereka juga menyadari bahwa besi itu datang dari langit. Kemungkinan besar karena mereka pernah melihat meteorit jatuh dan menemukan bongkahan besi dari sana. Dalam teks-teks piramida bahkan digambarkan bahwa langit itu terbuat dari besi dan dewa-dewa itu duduk di atas tahta dari logam langit itu. Fakta-fakta ini tercatat dalam prasasti-prasasti Mesir yang bisa dibaca sampai hari ini. Dan uniknya, mereka tidak mengklaim itu sebagai wahyu ilahi. Justru kalau kita mau mengagumi sesuatu secara adil, lebih masuk akal jika kita mengagumi orang-orang Mesir kuno yang sudah mengetahui fakta bahwa besi turun dari langit jauh sebelum Al-Quran muncul dan bahkan jauh sebelum sains modern mengkonfirmasi itu. Dan lebih spektakulernya lagi, mereka sampai pada kesimpulan itu hanya berdasarkan pengamatan tanpa harus membawa narasi ilahi atau klaim mukjizat. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita begitu ngotot melakukan cocokologi antara Al-Quran dengan sains? Apakah kita merasa bahwa
nilai Al-Quran itu menjadi lebih tinggi kalau sesuai dengan sains Dan berikut modern. ini. Apakah Ternyata dengan di dalam menunjukkan Quran kok banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, kok baru confirm baru zaman sekarang gitu. Dari mana ceritanya? Seorang yang katanya Nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang. Nggak make sense kan gitu. Berarti ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Ini pasti karangan yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Dari situ saya mulai korek-korek, Bang. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Yang 20% belum, Bang. Belum Masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada. Belum terkonfirmasi. Masih ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk mengenai Isra Mi'raj. Itu belum bisa dijelaskan oleh sains secara detail gitu lah. Sekarang mungkin kita hanya mempelajari apa sih kalau sains yang baru, yang paling mutakhir apa sih, paling baru kuantum mekanik lah. Ya, baru teleport mungkin lah. Oke, jadi seperti yang barusan kita dengar dari Ustaz Donditan, beliau itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ummi. Artinya beliau tidak punya kemampuan membaca ataupun menulis. Jadi sangat tidak mungkin beliau mengetahui hal-hal itu. Jadi informasi yang beliau dapatkan itu pasti datang dari aula gitu. Nah, soal 1000 ayat yang berbicara tentang sains dan katanya 80% sudah terkonfirmasi oleh sains modern, sementara 20% lainnya belum terkonfirmasi. Itu juga buat saya sangat penasaran ya. Kira-kira apa saja fenomena sains yang sudah terkonfirmasi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Donditan tadi. Karena sejauh ini yang dilakukan oleh apologet seperti Ustaz Donditan beserta teman-temannya itu ternyata hanyalah cocokologi. Jadi pertama itu, argumen yang sering dibangun itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis, jadi tidak mungkin beliau itu mengetahui mengenai fenomena sains pada saat itu. Jadi informasi yang beliau dapatkan itu pasti datangnya dari Sang Pencipta. Yang kedua yang sering mereka sampaikan adalah bahwa di zaman wahyu turun pada abad ke-7 belum ada orang yang punya alat atau teknologi untuk memahami tentang sains pada saat itu, apalagi membuktikan pengetahuan sains di Al-Quran. Jadi pasti itu datang dari Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, katanya sains pada saat itu masih sangat primitif. Jadi kalau ada kebenaran ilmiah di Al-Quran, jelas itu bukan datang dari manusia, tapi lagi-lagi pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, argumen-argumen ini kedengarannya sangat meyakinkan. Tapi kalau kita teliti baik-baik, sebenarnya ada beberapa hal yang bikin cara berpikir seperti ini problematik. Masalahnya apa? Pertama, kita harus tahu bahwa sains itu nggak pernah absolut. Sains itu bekerja biasanya menggunakan metode induksi atau mungkin sedikit abduksi, yakni dengan mengumpulkan data yang terbatas, kemudian kita lakukan yang namanya penarikan kesimpulan berdasarkan data yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Yang 20% belum, Bang. Masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada. Belum terkonfirmasi. Masih ada yang belum terkonfirmasi. klaim ini sebenarnya datang dari Dr. Zakir Naik ya. Jadi nampaknya Ustaz Donditan hanya mengulang narasi dari Dr. Zakir Naik. Quran contains more than 6,000 verses and more than 1,000 speak about science. 80% has proved to be 100% correct. Nah, di masa lalu muncul berbagai perdebatan di antara para ulama mengenai bolehkah tafsir Quran dijelaskan menggunakan sains. Momentum besarnya itu muncul di tahun 1976 ya, dan itu kalau nggak salah bermula dari terbitnya buku The Bible, The Quran and Science karya Dr. Maurice Bucaille. Nah, di situ Bucaille bilang bahwa Al-Quran itu bebas dari kesalahan sains, sementara Bible itu banyak salahnya. Bukunya itu pun sangat populer ya di kalangan umat Islam dan bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi buku ini seperti kitab suci kedua buat apologet muslim. Bahkan banyak sekali yang menghafal narasi dalam buku ini ketimbang menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya, meskipun banyak sekali kritik yang dilakukan oleh para akademisi terhadap bukunya Bucaille. Misalnya dalam paper yang ditulis oleh Stefano Bigliardi, tapi tetap saja masih banyak yang menggunakan referensi dari buku tersebut untuk berdakwah sampai saat ini. Lalu di tahun 80-an ada Abdul Majid Al-Zindani yang membuat sebuah proyek besar namanya itu Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Nah, mereka itu kemudian memproduksi video yang berjudul This is the Truth, yang intinya mereka itu mengundang ilmuwan barat untuk berbicara di forum tersebut.
kemudian ditayangkan ke publik seolah-olah para ilmuwan itu bilang bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat sains. Proyek ini sangat luar biasa tentunya ya, tapi sayangnya belakangan baru terbongkar bahwa ternyata banyak sekali pernyataan dari para ilmuwan yang hadir di forum tersebut itu dipelintir. Di channelnya The Rationalizer, dia melakukan wawancara dengan beberapa ilmuwan yang sempat hadir di conference tersebut. Dan ternyata para ilmuwan tersebut secara terbuka mengatakan bahwa statement mereka di forum itu dipakai tidak sesuai dengan konteks. Dan bahwa mereka itu tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat ilmiah. Jadi ya agak disayangkan juga sih, hanya demi membuat Islam sesuai dengan sains, sebagian orang rela memelintir pernyataan para ilmuwan agar mendapat pengakuan. Tapi ya karena narasi ini gampang dijual, maka muncul berbagai macam pamflet dan buku-buku tentunya mengenai sains dalam Al-Quran, yang kemudian dicetak sampai jutaan eksemplar. Tokoh populer seperti Zakir Naik atau Harun Yahya itu juga ikut mempopulerkan ide ini.